Oke, sekarang kita bahas eh, soalnya ya. Jadi kan kalian tadi sudah mengerjakan kuisnya. Nah, ini kita lihat soalnya. Saya masih kendala sinyal. Oke, nggak apa-apa. Soalnya itu acak, tapi pasti kalian akan menemukan soal ini ya. Berikut ini yang merupakan framework untuk audit. Nah, kecuali ya, bisa ya. Ini masuk framework, ini masuk framework, ini masuk framework, ini masuk framework. Ya, Syuja kenapa? Pak, gimana kalau setiap kelas di record aja Pak ya? Iya, Ya boleh, takut boleh, boleh. takut ya takutnya teman-teman yang kehilangan sinyal itu juga biar bisa nggak ketinggalan materi. Oke, siap. Oke, saya sebetulnya punya kanal YouTube, nanti saya share juga lah ya. Oke, yang kedua ini true false ya. Jadi tujuan pengukuran terhadap sistem informasi adalah untuk meyakinkan manajemen bahwa apakah kinerja sesuai pada organisasinya dengan perencanaan dan tujuan usaha yang dimilikinya. Ini true ya. Kemudian wujud dari pengukuran yaitu sistem informasi, jawabannya false ya. Harusnya wujud dari pengukuran itu di sini ya, paling depan ya. Wujud ya, kontrol dan audit sistem informasi ya. Kemudian di sini faktor influencing organisasi toward control and audit computer, kecuali ya, yang kecualinya itu adalah budget organisasional ini ya. Nah, slide-nya yang ini kan ada cost of computer abuse gitu ya, ini nih di slide nomor 10 ya. Oke, selanjutnya kita nomor 5. Nomor 5, hacking, virus, illegal physical access, abuse of privilege merupakan contoh dari kontrol audit. Yang mana? Yang ini ya, cost of computer abuse ya. Kemudian selanjutnya komputer untuk memonitor kondisi pasien selama operasi kelahiran. Nah, ini merupakan contoh audit dari komputer. Ini ya, high cost of computer error. Ini nih. Nah, dari sini dia pokoknya. Nah, ini yang ini ya tadi. Kemudian satu lagi yang ini, yang high cost of computer error. Jadi kalau ini operasi bedah, kalau saya ganti operasi kelahiran. Oke, sama aja. Penelitian dan penggunaan komputer untuk mendukung AI, contoh dari audit komputer ini ya, control evolution of computer use. Kemudian berikut ini yang termasuk tujuan audit, kecuali improve organisasi. Ini jawaban yang betul, improve kecualinya ini jawaban yang betulnya itu yang termasuk tujuannya ini berarti improve safeguarding asset, improve data integrity, improve organization, kemudian improve system effectiveness dan improve system efisien. Ya, Putu Widiari ya. Ya, halo Putu. Kenapa? Maaf tadi salah pencet tuh Pak. Oh, salah pencet. Oke. Ya, nggak apa-apa. 9. 4 tujuan audit sistem informasi kecuali meningkatkan profit ya. Tujuan audit itu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Yang 10. Berikut ini yang termasuk dampak audit SI, kecuali. Nah, kecualinya ini reduction cost ya. Ini sama ini itu masuk ya, termasuk ke dalam dampak. Ada di sini. Cari slide-nya dampak gitu ya. Tujuan, nah ini dia ya, dampak. Yang bulat-bulat. Berikut ini yang termasuk sasaran audit, kecuali ini ya, audit dilakukan pada akhir tahun pembukuan, enggak ya. Ini yang kecualinya.
audit itu nggak cuma akhir tahun ya. Ini audit ditujukan untuk memastikan ini betul gitu ya, ini betul, ini betul. 12. Penetapan titik kontrol yang tepat, kerjasama dan bisnis proses engineering dapat dilakukan oleh mesin. Jawabannya tidak ya, oleh manusia ya, false. Ini ada di sini. Mesin. Mana ya? Nah, ini dia. Tidak dapat dilakukan oleh mesin. Ya, oke. 13. Berikut ini disiplin ilmu pembentuk IT auditing kecuali ini ya, data science. 1, 2, 3, dan 4 itu masuk ke dalam pembentukan IT auditing ya. Ini 1, 2, 3, 4. Computer science yang betul. Computer science ini jawaban kecualinya adalah data science. Oke, 14. Ilmu komputer menekankan pada pengetahuan bagaimana membuktikan kebenaran tentang membangun sistem komputer yang toleran pada kegagalan, mendesain sistem operasi yang aman, pengiriman data secara aman melalui link komunikasi. Ini true ya. Resistensi SI merupakan people problem dari desainer tidak dapat menghargai isu-isu manusia. Yang ini ya. Mana ya? Nah ini ya, people problems. Oke, selanjutnya COBIT singkatan dari apa? Nah ini gampang banget ya, tinggal dilihat. COBIT, COBIT. Nah, Control Objective for Information and Related Technology. Nah, kalau ini Control Objective for Industry ya, beda. COBIT merupakan salah satu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Ini true ya, ada. COBIT disusun oleh ISAKA, true. ISAKA singkatan dari, nah ini ada di sini. ISAKA. Nah, Information System Audit Control Association ya. Bukan yang komen ya. Oke. Metodologi audit terdiri dari fase berikut kecuali yang ini ya, mendokumentasikan teman-teman dan mendiskusikan dengan pegawai yang ada di audit. Ya enggak. Nomor 21, auditor harus memahami kondisi yang berkaitan dengan masalah perilaku yang akan menyebabkan kegagalan sistem. Ini true ya. Oke. 22. Traditional auditing mengumpulkan dan menilai bukti guna menentukan melaporkan kegiatan sesuai antara aktivitas ekonomi. Itu juga true ya. Ini ada di sini traditional auditing. Nah, ini ya. 23. Berikut ini yang termasuk ke dalam peran seorang auditor kecuali ini pemberian evaluasi yang dibutuhkan ya. Peran auditor ini masuk ya. Ini adalah di sini peran auditor di atas. Nah ini ya, ada di situ. 24. Audit dapat dilakukan bahkan untuk setiap transaksi dan saat transaksi itu. Jadi true, betul ya. Audit dapat dilakukan bahkan setiap transaksi dan transaksi terjadi gitu. Betul. Auditing ditujukan untuk memastikan bisnis assurance bagi perusahaan dengan memperhitungkan bisnis risk bagi perusahaan. Ini true ya, bisnis risk dan bisnis assurance. Nah ini paling atas. Oke, ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut pembahasan ke materi? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya coba jelaskan sedikit ya. Ini tujuan perkuliahan, tinggal dibaca. Silabus ini nanti selama sampai 1 semester ke depan kita bakal ngapain aja dari sini. Ini silabus dituangin detailnya itu di RPS gitu ya. Ini materi referensi tinggal dibaca. Sudah saya siapkan semua yang terbaru, yang terupdate gitu ya. Ada juga yang legendaris juga yang udah lama ada.
Daftar tambahan bacaan ini juga tinggal diakses. Kemudian ini untuk website-website yang apa namanya, kalau kalian mau akses tentang audit, ada itu ya, latar belakang ini tinggal dibaca ya. Ini tadi saya sudah jelaskan, wujud dari pengukuran audit itu adalah kontrol dan audit sistem informasi. Tujuannya, apakah kinerja sistem informasi yang ada sesuai dengan perencanaan dan tujuan usaha yang dimilikinya. Jadi controlling gitu ya. Ini penggunaan komputer di berbagai bidang gitu ya, ini macam-macam ya. Sekarang hampir semua bidang itu pakai yang namanya teknologi komputer gitu ya, nggak mungkin nggak pakai komputer gitu, semuanya pakai kok gitu. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi apa namanya, organisasi ya dalam kontrol audit gitu ya. Ada apa namanya, organization cost of data loss ya, berarti betul ya, audit itu dibutuhkan di organisasi untuk bisa meminimalisir yang namanya kehilangan data gitu ya, biaya akibat kehilangan data, kemudian biaya akibat kesalahan pengambilan keputusan ya, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini penjelasannya ya, jadi contoh-contohnya dari organizational cost of data loss itu hilangnya data yang menyimpan account receivable pelanggan yang membeli secara kredit sebuah departemen store besar karena filenya rusak gitu ya. Ini contoh-contohnya. Ini juga tinggal dibaca ya materinya gitu. Saya jelaskan poin pentingnya gitu ya. Poin pentingnya adalah ini di sini misalnya. Audit secara definisi gitu ya, tujuan akhirnya itu untuk bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu berupa apa sih Pak? Jadi gini, begitu kita audit misalnya sebuah organisasi ya, saya audit ini organisasi. Kemudian dokumentasinya itu pakai berkas misalnya sebuah form atau misalnya lewat digital form gitu dan seterusnya. Waktu audit itu apakah dijadwalkan yang bagus itu adalah tidak. Jadi jangan sampai misal KPK ngomong nih, gua mau ini ya, mau gerebek Kementerian Perikanan misalnya gitu, tanggal segini ya, jam segini gitu kan, enggak gitu. Jadi tiba-tiba ya, jadi harus datangnya itu tiba-tiba gitu. Kayak si dia tiba-tiba datang gitu ya. Jadi harus betul-betul tidak diketahui oleh apa namanya, orang yang akan kita audit gitu ya, atau organisasi atau departemen yang akan kita audit. Dari situ nanti kita akan memberikan rekomendasi gitu. Rekomendasinya bisa macam-macam ya, bisa ke arah hukum gitu kan, kalau yang KPK gitu kan rata-rata langsung ya dihukum gitu ya, di apa namanya, penjarain, kemudian juga aset-asetnya disita oleh pemerintah. Ada juga yang mungkin kesalahannya kecil gitu ya, sebagai seorang auditor gitu, nanti dia naikkan hasil temuannya itu kepada kepala auditor, nanti dimitingkan dengan pimpinan perusahaan, cuman kena misalnya somasi kayak gitu, atau misalnya sanksinya berupa teguran tertulis ya, bisa teguran lisan dan seterusnya. Nah, hasil dari audit itu yang berupa temuan itu, dia nanti akan diusulkan rekomendasi perbaikan. Contoh misalnya ada temuan nih di sini ya, ketemunya karena ini ya udah, itu akan diperbaiki gitu. Celahnya itu akan ditutup gitu ya. Gimana caranya kita supaya meminimalisir celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang istilahnya apa ya, orang-orang yang nggak baik lah gitu ya. Kemudian audit ya, audit pemeriksaan ini tinggal dibaca ya tujuannya. Sisa ya, sisa, definisi dari sisa ini proses sistematis oleh tim independen. Jadi audit itu dia harus independen ya. Tidak boleh audit itu berada di dalam apa namanya, pimpinan. Misalnya secara struktural audit di bawah sebuah departemen, misalnya di sini ada audit kampus misalnya, di bawah waka 1 atau di bawah waka 2, waka 3, waka 4, nggak boleh. Bahkan di bawah pimpinan itu nggak boleh. Jadi pimpinannya itu biasanya pimpinan paling atas gitu ya, terus nanti ada strip ke bawah, nah itu ada garis putus-putus di bawahnya, itu audit. Itu bukan berarti audit itu berada di bawah pimpinan tertinggi, enggak gitu. Jadi dia itu harus independen, berdiri sendiri gitu ya.
orang yang objektif, bukan yang subjektif gitu ya, berkualifikasi dan kompeten untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang proses bertujuan untuk menyatakan pendapat dan melaporkan sejauh mana pernyataan-pernyataan diimplementasikan yang memenuhi standar tertentu gitu ya. Jadi ini definisinya lah. Kemudian IS, ini definisinya tinggal dibaca. Nah ini dia, kepentingan IT IS di perusahaan gitu ya. Jadi di perusahaan itu, terutama di perusahaan digital gitu ya, kepentingan IT audit itu dia bisa very important ya, sangat penting gitu. Kenapa? Kalau dibilang gitu, apakah Pak di audit itu sebuah perusahaan itu akan melakukan auditnya itu dari per masing-masing departemen itu berapa lama? Ada sehari kah, atau seminggu kah, atau sebulan, atau 6 bulan, setahun gitu ya. Idealnya itu 1 bulan sekali, idealnya ya. Kalau tiap hari gimana Pak? Kalau tiap hari repot gitu ya, karena auditor itu dia harus mengaudit bukan cuma satu departemen saja, tapi keseluruhan dari unit yang ada di organisasi itu gitu ya. Jadi misalnya jadwalnya, hari ini jadwalnya kita ke departemen A ya, besok ke C, lusanya itu kita ke D gitu, terus dan seterusnya diacak gitu. Nah itu datangnya pun harus tiba-tiba, tadi kan sudah bilang gitu ya. Dan di setiap organisasi yang baik gitu ya, wajib memiliki yang namanya seorang auditor. Bahkan di setiap lembaga kayak kampus ini ada auditornya gitu ya, bagian auditor. Apakah departemen saya sebagai struktural di misalnya kepala IMBIS itu ada auditnya juga, ada gitu ya. Kemarin saya baru diaudit gitu. Jadi setelah diaudit muncul temuan-temuan gitu, ada ini harus diperbaiki ya Pak, ini bikin ini. Oh iya, nanti saya bikin. Ada tindak lanjutnya dari hasil rekomendasi. Kemudian next, tujuan audit ada 4 ya. Ini dia mengamankan aset ya, sebagai data integrity, datanya betul-betul valid gitu ya. Kemudian membuat sistem yang efektif dan efisien gitu ya. Ini dari tujuan dari audit. Ini tujuan audit yang tadi. Kemudian audit SI menjadi bagian dari audit keuangan atau audit kinerja, atau berdiri sendiri sebagai jasa atestasi. Jadi gini, kalau di dalam organisasi Pak, kita misalnya di perusahaan startup nih, kita belum banyak orangnya gitu ya. Nah kita kan nggak punya bagian audit Pak, tapi saya maksudnya sebagai CEO itu pengen Pak melakukan audit terhadap misalnya keuangan kita, karena uangnya udah, transaksinya udah cukup banyak gitu segala macam. Itu bisa mengambil dari jasa auditor dari pihak eksternal gitu. Nanti pihak eksternal yang akan mengaudit organisasi atau perusahaan yang kalian miliki. Jadi audit ini bisa bentuknya itu berada di dalam organisasi, bisa di luar gitu ya. Kemudian bagiannya itu ada yang bagian audit keuangan, ada yang bagian audit lapangan gitu ya, ada yang bagian khusus audit misalnya SOP, aturan kayak gitu-gitu dan seterusnya. Ada juga audit yang memang sebagai pemangku kebijakan, yang pemangku kayak misalnya mutusin sesuatu kayak gitu. Nah, proses dari pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistemnya ini auditingnya telah menjaga aset. Tujuannya gitu ya, menjaga aset, memelihara integritas data tadi yang mencapai tujuan organisasi untuk memperoleh efektivitas dan sumber daya yang efisien. Ini dari Ron Weber gitu ya, 2001 yang legendarisnya. Dampaknya ini yang 4 tadi ya, itu efisien, efektif, integritas, aset gitu ya. Sasarannya ini untuk memastikan business assurance bagi perusahaan dengan memperhitungkan business risk bagi perusahaan. Dia kayak memastikan ini business assurance-nya berjalan atau enggak ya. Kemudian ada risiko-risiko yang timbul nggak ya? Contoh misalnya saat misalnya saya kasih contoh yang paling gampang apa ya? Bikin NPWP misalnya. Kalau perhatiin gitu ya, pada saat kita bikin NPWP, kalau dulu mungkin ada gitu kasus suap-suap gitu yang masuk ke dalam media. Nah begitu itu
auditor menemukan itu gitu, ketemu gitu, ini temuan apa segala macam, ditindaklanjuti lah gitu ya. Si bisnis risknya itu resiko-resiko yang muncul di dalam bisnis atau organisasi ini, dia dia bikin yang namanya sebuah hasil rekomendasi. Oh berarti kita pasangin CCTV gitu ya di di daerah pelayanan, CCTV yang bukan cuman misalnya nangkap visual tapi juga audio. Nah itu salah satu bentuk pencegahan gitu. Jadi nanti muncul pencegahan gitu. Dalam peningkatan kecepatan saat ini, transaksi terjadi antar komputer dari perusahaan ini, dia mulai dirasakan menempatkan titik kontrol yang tepat. Titik kontrol ini tidak selalu berupa alat, tapi juga bisa manusia. Contoh, Pak, kalau misalnya proses audit itu apakah terjadi setiap hari? Prosesnya iya, tapi kalau misalnya auditor melakukan audit setiap hari, itu kemungkinan besar tidak. Contoh gini, saya ambil contoh di perbankan ya. Kita ketemu teller gitu ya. Teller itu kan dia terima setoran uang tunai gitu ya. Nah itu pada saat terakhir tutup sore gitu ya, tutup harian gitu ya. Si kepala ini bakalan ngecek dia. Oh ini kamu misalnya secara slip gitu ya, hasilnya segini misalnya. 1 M misalnya. Secara tunainya juga dicek gitu, apakah hasilnya sama gitu. Nah itu merupakan proses validasi gitu, proses audit yang dilakukan oleh kepala dari si teller tadi gitu, tapi tidak dilakukan oleh si auditor. Auditor kapan datangnya? Tiba-tiba gitu, dia misalnya punya jadwal sendiri yang nggak dikasih tahu tentunya ke si kepala teller gitu ya, atau bahkan apalagi ke tellernya gitu, tiba-tiba muncul gitu hari apa gitu, jam berapa gitu, tiba-tiba saya mau cek dong ini teller yang ini gitu. Oh langsung gitu dicek, ada ini enggak, ada yang sesuai atau yang tidak sesuai enggak. Jadi auditor itu dia akan mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, itu kata kuncinya dia. Dan audit tidak hanya dilakukan pada akhir tahun buku, betul, pasti nggak akan dilakukan cuma di akhir tahun, tapi yang di akhir tahunnya pasti ada. Terus pada saat setiap transaksi dan saat transaksi terjadi, nah ini lagi istilahnya si tellernya tadi ya, kita lanjut, tellernya itu lagi istilahnya melayani customer gitu ya, nasabahnya lagi store, terus tiba-tiba orang auditor datang. Nah itu auditor itu dia pada saat transaksi itu bisa ngelakuin audit gitu tanpa mengganggu proses pelayanan customer tadi gitu. Jadi setelah misal nih saya lagi sebagai orang auditor datang ke teller, nah ini tahu nih teller lagi melayani customer gitu ya, udah gitu saya bakalan ngecek dulu yang transaksi sebelumnya, bukan transaksi yang betul-betul saat customernya ada. Nah begitu customernya udah selesai, langsung saya cek gitu, itu bisa gitu. Jadi nggak akan kelihatan kalau misalnya kita itu sebetulnya sedang melakukan audit gitu ya, atau misalnya saya berdiri di situ melihat, oh ini betul loh ternyata si tellernya itu melakukan proses input sistem gitu, itu udah sesuai, itu merupakan suatu proses audit juga gitu ya. Perannya ini banyak ya, tinggal dibaca peran auditor gitu ya. Ini selain ini masih banyak sebetulnya list peran auditor. Lingkup bidang ilmu ini ada traditional auditing. Traditional auditing itu adalah audit yang dilaksanakan istilahnya secara berkas gitu. Jadi kayak misalnya tradisional gitu, betul-betul konsepnya itu ya tentang mengontrol, tadi kan ngecek gitu, coba cek mana slipnya, mana ininya gitu, oh ini list transaksinya, oh ini slipnya gitu, dibandingin, oke cocok, itu tradisional auditing. Sedangkan computer science di sini untuk sistem efisiensi itu kita tahu sekarang semua yang namanya bidang ilmu komputer itu masuk ke dalam semua bidang, salah satunya ya ke bidang audit ini. Jadi di audit ini setelah nanti misalnya di di traditional auditing itu nanti diinput di sebuah sistem audit gitu ya, untuk dijadikan bisa sebagai laporan gitu ya, bahan meeting untuk audit, bisa sebagai nanti kalau muncul temuan jadi rapat gitu dengan pimpinan yang lain dan seterusnya. Ini ada pembangunan sistem ini
Eh, saat ini kalau dulu sebelum ada era komputer mungkin audit masih dilakukan secara tradisional, tapi begitu udah ada komputer ya audit sekarang lebih canggih gitu ya, dibikin yang namanya MIS-nya. Oh, kita bikin sistem audit gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling banyak masalah tuh di people problem. Jadi masalah paling besar di audit tuh paling banyak ini karena masalah orang gitu ya. Karena tadi saya udah bilang orang tuh bukan robot gitu ya, dia manusia gitu yang bisa melakukan kesalahan. Kalau robot kemungkinan kesalahan itu sangat kecil gitu. Traditional auditing, nah ini dijelasin ya metodologinya apa, kewayan ini tinggal dibaca aja. Information system, MIS ini juga tinggal dibaca ya, yang teks-teks ini people problem tadi saya sudah bilang ini masalah terbesar di apa namanya di bidang audit dari sini ya, masalah di manusia. Kemudian computer science ini tinggal dibaca juga ya, ada hubungannya dengan sistem efisiensi gitu ya, data integrity gitu ya, dan lain-lain. Nah ini metodologi audit. Ini metodologi audit yang paling mendasar, ada 5 fase gitu ya. Ada yang fase merencanakan audit. Jadi audit itu perlu direncanakan. Saya misalnya sebagai orang auditor mau misalnya mengaudit tadi ya, misalnya teller sebuah bank gitu ya, itu tentunya misalnya saya berada di organisasi bank itu atau misalnya saya sebagai auditor eksternal gitu. Nah itu saya sebetulnya punya jadwal rencana audit, cuman jadwal rencana audit ini saya nggak akan bagi ke orang apa namanya yang nanti saya audit gitu. Itu betul-betul cuman kita pegang di tim audit aja gitu ya, komite audit atau tim auditor lah gitu. Kemudian setelah itu masuk ke fase 2, tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi resiko dan kendali. Kita lihat ada resiko apa aja sih yang muncul, misalnya oh bisa jadi ada fraud gitu ya, misalnya oh saya pengen cepet nih di apa namanya di ATM gitu ya, dan ini apa namanya ada uang lebih nih gitu, uang rokok atau apa kayak gitu-gitu, itu fraud yang merupakan misalnya sudah ada dari listing dari resiko yang dimiliki oleh si audit, dan dia harus menyiapkan kendali-kendali atas resiko itu. Oh ternyata kalau apa namanya cara menyiasatinya dengan dipasang banyak CCTV misalnya gitu ya. Jadi kalau diperhatiin di perbankan gitu begitu kita masuk kan udah banyak CCTV, itu salah satu resiko pencurian, resiko apa segala macam, semua resiko tuh diidentifikasi, di list, kemudian dibuatkan yang namanya kendalinya gitu. Kemudian fase 3 itu mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti. Nah ini dia, orang auditor itu dia tidak boleh membuat laporan cuma berdasarkan omongan. Jadi dia harus berdasarkan fakta dan data yang didukung oleh minimal 2 bukti. Jadi nggak bisa cuma 1 bukti, harus 2. Karena apa? Saat nanti misalnya terjadi urusan yang berhubungan dengan proses hukum, nah bukti-bukti ini akan digunakan gitu ya. Jadi kalau ditanya gitu, itu kok bisa ya KPK nangkep misalnya pejabat pemerintah apa segala macam, karena dia minimal udah punya 2 bukti gitu. Begitu buktinya kuat, jadi ada yang dianggap oh ada bukti yang kuat ya karena dia punya lebih dari 2 bukti. Ada yang buktinya lemah, jadi apa namanya istilahnya terlepas dari jeratan hukum karena itu buktinya cuma 1 misalnya gitu, atau buktinya sama sekali nggak ada gitu ya, cuma dari omongan doang, itu sulit gitu. Itu yang perlu sangat diperhatikan dari auditor. Kemudian fase keempat, mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan auditor gitu ya. Jadi temuan itu semua harus ada dokumennya gitu, difoto, suara, direkod atau apapun itu, kemudian didiskusiin dengan auditor. Kenapa sih dengan auditor? Karena seorang auditor itu nggak boleh berjalan sendirian. Kalau berjalan sendirian apa namanya istilahnya apa ya, minimal itu seorang auditor itu harus ada 3 orang, nggak boleh 2 orang. Kalau 2 orang itu kalau misalnya ada beda pendapat gitu ya udah, yang apa namanya yang terjadi adalah perselisihan gitu. Nggak ada yang namanya nggak bisa di voting lah gitu. Kalau voting 1-1 kan hasilnya itu seimbang gitu. Jadi kalau 3 orang ya voting bisa 2-1 gitu kan, atau 1-2 sama gitu ya, 2-1 hasilnya. Jadi nggak boleh 1 orang seorang auditor. Kemudian laporan akhir yang mempresentasikan hasil-hasil diperoleh gitu. Jadi bikin terakhir reporting untuk atasannya tentunya kalau auditor,
Kalau kepala auditor ini biasanya buat apa sih gitu laporannya? Ya laporan akhir tahun nanti dipresentasikan ke saat misalnya meeting pejabat gitu ya, pejabat terkait gitu, misalnya pimpinan-pimpinan gitu. Oh ini hasil kerjaan kita bulan ini begini, temunya ini gitu, bulan ini begini, tahun ini ada ini gitu, dalam bentuk laporan. Metodologi ya, metodologi audit COVID ini terkenal banget. COVID 4 dan 5 ya. COVID 5 dan 4 apa perbedaannya, itu nanti akan kita bahas khusus ya, dibedah satu sesi perkuliahan karena nggak akan cukup bahasnya kalau cuman 30 menit gitu, karena domainnya aja banyak untuk COVID 5 gitu ya. Kemudian apakah audit ini bisa dijadikan tugas akhir di mata kuliah di perkuliahan gitu ya, atau skripsi di perkuliahan? Jawabannya sangat bisa. Apakah misal Pak saya mau pakai COVID karena dia cukup banyak dipakai orang, terus saya udah punya objeknya, misalnya saya punya company atau punya keluarga saya atau teman saya gitu, kemudian mau pakai COVID-nya COVID 5 yang terbaru gitu ya, karena kalau tugas akhir pakai COVID 4 pasti saya saranin langsung pakai COVID 5 aja gitu. Apakah itu perlu semua domainnya dari 5 domain itu dipakai semua? Jawabannya enggak, minimal 3 gitu ya. Dari 3 itu pun ada subdomain yang dipilih disesuaikan sama kebutuhan gitu. Jadi salah satu topik yang mudah tapi bisa dapat impact powerful gitu, COVID audit ini gitu. Jadi Pak, apakah nanti kalau saya ngambil audit itu bisa dapat skripsinya A? Jawabannya bisa gitu. A itu bukan tergantung dari cuma judulnya pakai apa gitu, maksudnya judul bahasannya apa gitu, bukan gitu. Tapi tentang bagaimana kita mendelivernya gitu. Ya. Tentang dalemannya apa gitu, banyak parameter-parameter lain gitu yang bisa diukur gitu. Materi COVID ini juga saya sudah sharing ya, itu banyak banget di sini. Nah ini tools COVID ya, tinggal kalian pelajari, buka mulai dari Excel-nya, Word-nya, PowerPoint-nya, lengkap semua itu pokoknya materi tentang COVID. Dan ini nggak akan mungkin saya bahas semua full di perkuliahan ini karena nggak akan cukup waktunya tentang COVID-COVIDan ini. Ini saya harap kalian baca, cuman nanti bakalan saya singgung hal-hal poin yang pentingnya dan bagaimana cara mengimplementasikan COVID ini di sebuah organisasi gitu. Jadi perhitungannya gimana sih Pak? Cara makainya gimana? Nah itu yang saya bahas gitu. Tapi acuannya adalah ke sini ya, RPS ya. Oke, kemudian framework lain. Nah kita ngomongin framework lain, ada kompetitor. Kalau ada produk pasti ada kompetitor, nggak mungkin nggak ada kompetitor, dia pasti punya saingannya. Nah saingannya ini ada audit ITIS by Ron Weber ya, ada COSO, ada ITSM, ada NIST, ISO 27001, ada VAL IT, ada CMMI, ada ITIL, ada ITSEC, ada IIA standar ya, ada TNC SEC ya, yang warna merah itu dia jarang sekali digunakan gitu. Kalau nanti tugas akhir atau skripsinya pakai framework selain COVID 5 gimana Pak? Bisa gitu ya, pakai yang framework ini gitu. Selain framework ini ada lagi Pak? Ada gitu. Kalau kalian mau cari gitu, banyak framework framework audit selain yang ada di sini gitu. Nah, apakah pertemuan ini akan bahas semua framework? Jawaban saya enggak, karena nggak akan cukup waktunya. Jadi kalau mau kalian request nanti Pak saya mau tahu yang NIST, saya punya gitu, modulnya lengkap, tinggal dipelajari gitu. Bahasannya yang sekarang perkuliahan sekarang lebih fokus ke arah COVID gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya masuk ke penghujung penutupan. Ada yang mau nanya? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Untuk kelompoknya tuh
Presentasinya berdasarkan RPS itu juga berarti Pak ya? Iya, betul sekali. Contoh apa namanya? Nih ya, contoh misalnya kelompok 1 ya, berarti kita kelompok 1 itu bakalan presentasi ini ya, poin ini. Nah, poin ini itu dia kan ada 6 poin ya. Ada fungsi audit, ada introduction to IS audit process, risk analysis, internal control, performing NAS for audit, ada process assessment. Yang ini itu materinya sudah ada sebetulnya di di PowerPoint yang saya sudah bikin. Mau di e-booknya juga sebetulnya ada. Jadi kalian tinggal meramu materi gitu nih, belajar nih dari yang ini. Misalnya ada kelompoknya itu misalnya 3 orang ya, 3 orang berarti dibagi tuh 1, 2 A ya, 3, 4 B ya, nanti kita gabung gitu jadi satu presentasi. Misalnya presentasinya mau pakai PowerPoint, mau pakai Prezi silakan, mau pakai yang lebih bagus lagi gitu, Pak saya punya yang lebih bagus dari Prezi yang cloud segala macam, mangga bebas gitu ya, mau toolsnya apapun itu. Yang penting mendeliver materinya gitu, itu yang penting gitu ya. Jadi materinya itu kan waktunya maksimal 50 menit ya, kalian tinggal bagi nanti 10 menit pertama misalnya si A, 10 menit kedua si B, waktu sisanya misalnya berapa menit, ada berapa, kemudian waktu diskusi, Pak gimana kalau misalnya waktunya ternyata kita cuma nyampein 25 menit gitu ya, yang apa sisanya nanti kita pakai untuk diskusi, jadi lebih dalam di diskusinya gitu. Kalau misalnya Pak ada pada saat saya presentasi nanti ada yang kelewatan gimana, nanti saya yang tambahkan gitu. Saya bakalan nyimak juga presentasinya, oh ternyata ada poin ini yang belum disampaikan, misalnya itu bakal akan saya sampaikan. Kemudian kalaupun ada yang nanya misalnya Pak nanti gimana kalau di kelompok kita itu ada yang nanya gitu, yang nanya bagus dong gitu, kalian harus bisa jawab gitu. Kalau memang udah mentok banget gitu nggak dijawab gitu ya, pertama poin kelompok presentasi kalian nggak akan besar gitu ya, tapi saya akan bantu untuk menjawab gitu. Jadi saya akan clearkan gitu ya. Jadi tugas kalian itu bukan cuma bikin yang namanya presentasi dan mempresentasikan aja, tapi juga harus bisa istilahnya nanti kalau ada yang nanya gitu ya, ada yang ini berarti kalian harus sudah baca-baca tuh, harus materi yang 6 ini tuh harus sudah dipelajari dulu gitu, nggak cuma bikin ketik plek gitu, oh udah bikin pokoknya jadi asal jadi udah tuh dicecer pasti nanti sama temen gitu ya. Dan satu lagi, setiap yang nanya itu saya kasih poin. Jadi makanya setiap yang nanya itu langsung saya catat namanya siapa, oh ini gitu. Jadi pasti bakal banyak yang nanya. Nah caranya batasinya gimana Pak kalau banyak yang nanya? Saya cuma batasin kayak misalnya 3-5 pertanyaan aja gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi bakalan menarik ya, bakalan bakalan banyak yang nanya, bakalan kalian menemukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah itu nanti diskusi gitu jatuhnya. Ada lagi? Pak, apakah konsep ini sudah pernah diterapkan sebelumnya? Jawaban saya sudah. Saya sudah pernah menerapkan ini kurang lebih 2 tahun ya, di kampus sebelumnya, dan itu bagus ya. Jadi bahkan untuk outputnya pun untuk ujiannya itu kalau karena di vokasi ya, jadi ujiannya itu banyak ke praktikum, jadi project gitu. Tapi kalau di sini enggak, saya lebih fleksibel. Kalian pilih gitu yang kalian mau ujiannya apa. Oh ternyata ini codingnya, udah pakai yang coding gitu. Gitu kalau dari saya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Dari saya tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, sebelum saya tutup seperti biasa, saya akan meminta ini ya, yang kalian tahu tes online. Oh ini ya, saya bikin dulu review. Bagaimana perkuliahan TAW ya.
Silahkan kalian isi ya di menti.com di 84601015. Saya pasti akan selalu mereview gimana sih perkuliahan hari ini gitu. Silahkan diisi, yuk. Nah, ini sudah ada surat edaran tetap muka nih dari mana? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Ngantuk. Wah, siapa nih yang ngantuk? Seru. Ada yang ngantuk ternyata ya. Gamesnya seru, ada gamenya. Oke. Agak susah, kurang persiapan seperti kemarin. Kurang fokus. Oke, ada lagi? Yuk. Apa lagi nih? Menarik, oke. Penuh ledakan. Banyak yang meledak ya, oke. HP saya kentang, Pak. HP-nya kentang, oke. Minus 2 anggota. Apalagi nih, luar biasa, keren, lumayan memahami, kurang 2 anggota. Seperti kemarin pusing. Oh, apa yang pusing? Ada yang jawab pusing ini, panik, sehat. Apalagi nih, beragam nih sekarang nih jawabannya ya. Kurang menarik, ada yang jawab kurang menarik nih. Game FPS-nya dong Pak. Oh, ada yang request FPS. Oke, ada lagi? Lumayan memahami. Oke, game seru. Bapaknya friendly ya, thank you. Ada apa lagi? 34 ya, oke. Jadi ini kurang lebih perkuliahan kita hari ini ya. Oke, satu lagi sebelum saya closing. Nah, ada tambahan tuh. Silakan kirim kelompok ya. Kelompok di grup. Ada waktu berapa menit ya? Ada waktu kan sampai jam 15.30 ya. 15.30 tuh kalian diskusi kelompok ya. Kemudian pilih juga. Nanti kan yang pertama tuh berarti kelompok pertama tuh ya, ngirim kelompok gitu ya. Oh, kelompok 1 ya berarti pertemuan kedua tuh kan duluan ya. Jadi yang duluan ngirim yaitu dia yang dapat pertama gitu ya di grup ya. Silahkan di ini aja 3-5 orang gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Saya cukupkan sekian. Kemudian juga saya terima kasih atas perhatian dan waktunya ya. Akhir kata saya tutup ya. Ada yang mau ditanyain terakhir atau mau didiskusikan? Dari saya tidak, Pak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, silakan kalian nanti bikin kelompok ya. Ada waktu 30 menit kurang lebih ya. Itu bikin kelompok 3-5 orang, kirim di grup langsung kelompok untuk mata kuliah audit. Setelah bikin kelompok kan kalau masih ada waktu lagi tinggal dipelajari materinya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, jangan sampai jangan sampai sakit gitu ya. Makan makanan yang bergizi gitu, yang vitamin, buah, sayur gitu ya. Kemudian prokes juga diperhatikan ya. Kemudian apalagi ya, istirahat yang cukup. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi berarti minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih.